Nama saya Irwan. Saya udah berpuluh-puluh tahun ini nggak bisa tidur ya, karena diganggu terus pakai suara-suara itu ya, pakai speaker. Eh, yang paling parah itu pas kerja kemarin di Batam Center itu. Kalau di sini juga iya, di Nongsa di Bokosrep ya. Gitu. Jadi kalau saya nggak terlalu ngantuk karena kecapean, itu apa nggak bisa tidur ya dibuatnya. Jadi inilah apa nasib saya ini. Eh, dari tahun 89 saya itu dibunuhi kayak gini, caranya itu semakin aneh, hari itu semakin aneh-aneh aja. Ya inilah akibat kalau kita melawan kemauan dan akal ya. Kemauan itu model laki-laki pimpinan, model-model pimpinan dunia ya, sama akhirat yang dituakan atau agama. Selesai gitu. Dan mereka memang membanggakan yang kayak gini nih, membunuh secara pelan-pelan. Ini yang paling dibanggakan. Jadi apa mereka sebenarnya? Mereka ini sebenarnya ini bukan manusia yang isi dalamnya itu kesadaran atau jiwa gitu. Mereka ini manusia logika ya, kalau saya bilangnya, kesadaran tubuh. Jadi mereka ini apa? Kesadarannya itu dia itu pusatnya kalau nggak di perut, di alat kelamin dia. Nah dari sini nanti dia itu melalui tulang belakang mengendalikan otak. Makanya mereka bilang pakai otak, pakai perasaan. Begini supaya begitu, begitu supaya begini. Ya. Dan mereka itu sangat sensitif. Kalau udah kesal sama orang, ya, dibunuh pun tetap mereka yang benar di belakang itu. Padahal cerita itu dari realita itu dibelokkan gitu. Dan di situ mereka biasa ragu itu. Ragu itu karena mereka itu nggak berkuasa. Jadi mereka ini memang hobi melukai orang lain, membunuh orang lain, terutama yang menentang mereka gitu. Dan mereka akan sangat bahagia apabila ada orang manusia yang menentang dunia, menentang juga akhirat. Karena di situ mereka, wow, ini peluang saya ini. Saya akan menyatu dengan dunia, atau dari dunianya akan bahagia sekali menyatu dengan akhirat untuk menghancurkan orang ini. Dan biasanya mereka memang mengincar orang-orang seperti ini. Ya banyak ya, manusia jiwa itu kan memang superior kan. Mereka itu orangnya itu sederhana. Dari kesederhanaan itu mereka tumbuh gitu. Hal-hal hebat yang kita lihat itu di dunia ini kayak besi jadi terbang di langit, jadi pesawat, ngapung di air, berlarian di jalan, itu hasil para jiwa itu. Nggak ada yang dihasilkan dari yang namanya manusia logika, karena mereka itu berpikir. Ya, begini supaya begitu, begitu supaya begini. Itulah berpikir. Sedangkan jiwa ini fokus. Kalau dalam bahasa agama itu Lailatul Qadar. Ya. Makanya kita itu diperingatkan soal muslihat iblis. Kenapa? Di tengah-tengah kita itu ada manusia yang isinya dalamnya itu kesadarannya itu dia berbelok dari realita. Bahkan mereka membicarakan agama sekalipun berbelok itu. Ya, memiliki kecenderungan. Dan kita itu jiwa itu dilindungi dari Allah itu memang luar biasa sekali. Ya, agama ada perangkapnya, budaya ada perangkapnya, bahkan sistem negara itu ada perangkapnya. Demokrasi itu bukan main-main. Ya, jadi menonjol di tengah manusia itu nggak boleh. Gitu. Ya. Bahkan Nabi aja dia menjadi orang nomor satu itu tetap kesetaraan gitu.
Bukannya bukan kayak gitu. Jadi inilah saya ini kebetulan dapat tugas di era modern ini dari Allah, ya, untuk mengungkap yang namanya perbuatan-perbuatan yang selama ini kita pertanyakan gitu. Kita bingung gitu sebagai, ya terutama jiwa-jiwa yang masih mencari ini ya, kuatnya dia ya, kayak mana dia bisa kuat ya. Masuk logika katanya. Tapi logika ini nggak membawa dalam kebersamaan gitu, ya. Karena memang logika pun nggak begitu bentuknya, bukan benar dan salah gitu, bukan kiri dan kanan. Ya, jadi saya ini orang yang ditakdirkan oleh Allah itu untuk menyindir mereka, cukup menyindir aja gitu. Ya karena mereka ini beserta Allah-Allah mereka kan bukan Allah sebenarnya, bukan Allah sejati. Kalaupun mereka bilang Allah itu palsu itu. Allah begini, itu kan mewakili Allah itu. Jadi saya ini ditakdirkan oleh Allah untuk menyindir mereka ya. Ditambah lagi saya itu nggak lahir dari suku yang dominan di pusat sana. Mampuslah kau. Betul-betul sindir telak kan jadinya kan. Ya, jadi cukup disindir aja. Jadi Allah ini juga membantu Nusantara sebenarnya, karena Nusantara sekarang sudah menjadi bangsa dengan bergabung dengan bangsa Majapahit ya. Jadi Nusantara ini diperingatkan, terutama suku-suku ya. Kalian itu bocor dari dalam sebenarnya. Kalian itu diperbudak gitu. Kalian diperbudak. Kalian bocor dari dalam. Melalui apa? Agama. Agama yang bekerja sama dengan orang-orang dari suku kalian sendiri, yang error juga ya, budaya apalagi ya. Jadi saya ini hancur-hancuran ya. Kesadaran saya terus diincar ya. Alasannya mati pun nggak masalah katanya. Mati pun nggak masalah, ya. Mati pun nggak masalah gitu. Ya. Kamu nggak masalah gitu, ya kan? Bukan berarti saya juga masalah gitu. Terserah saya dong. Kalau saya mau bunuh dirinya kapan gitu kan? Kok kalian yang ngotot sih sampai pakai cara-cara kayak gitu, pakai suara-suara di sana sini tuh. Segala apa kita diikuti suara apalah. Udah dia sendiri yang buat lagi. Udah dia sendiri yang maunya kayak gitu. Kita ngerjain aja. Itu juga lagi disindirin ke kita, kan goblok gitu. Ya, jadi apa? Inilah akibat kalau melawan kemauan sama akal ya. Nggak ada yang itu. Kemauan akal itu nafsu. Hawa nafsu itu kemauan sama akal jadinya. Jadi iblis itu ada dua dalam wujud manusia, pimpinan dan yang dituakan, dunia dan akhirat. Jadi saya ini sekarang lagi dijejal-jejalnya, lagi diinjak-injaknya, lagi ditekan-tekannya sama orang agama ini yang dituakan ini, pakai suara ya kan. Oh, jadi dia sudah kenal suara. Dia juga sudah mengenali secara visual ya kan. Model-model pimpinan sama yang dituakan ini. Itulah ditekan terus itu tiap hari tuh. Dari tahun 89 itu. Hebatnya lagi nekan saya kemarin itu sampai saya lulus sekolah SMK sampai saya kerja itu tahun 2010 lah, itu mulai mereka terang-terangan itu ninjak kayak anjing babi itu. Pas Jokowi itulah sama Ahok. Saya itu nggak tahu sama sekali apa-apa masalahnya. Jadi saya ikutin aja, kasihan. Diinjak orang, ya lah, kaulah hebat.
Seumur hidup digituin, tiap hari digituin sama anak orang. Anak-anaknya, laki perempuan, pimpinannya yang dituakannya, semuanya datang. Nekan-nekan semua. Nggak ada selesai-selesainya. Matilah, matilah. Terserah saya dong kapan saya mati. Udah rame-rame. Udah satu dunia yang bantuin. Kita udah terduduk. Makan aja 1 minggu sekali. Badan udah dipaksa diseret-seret ke sana sini supaya bisa makan aja. Masih juga. Takut kali selamat saya. Takut kali dapat dukungan. Siapa yang mau dukung? Goblok, satu dunia yang bantu kalian. Ini nih sudah bukti nih. Kesadaran saya nggak mempan dia apa-apain. Fisik saya yang dihancur-hancurin. Itulah logika itu. Gak mempan pikirannya, badannya, nanti pikirannya ngikut. Aku bukan manusia pikiran. Aku bukan manusia logika. Aku jiwa, dari dulu aja aku nurut sama kalian, ngikut. Tekan terus, tekan terus. Dasar iblis. Makan dunia akhiratmu itu. Nah. Suara sembarangan aja jadinya. Ya nggak mempan kesadaranku. Fisikku hancur ya kan. Kayak gitulah modelmu itu tahu. Menyenangkan hati, pantai. Gak pernah kau menyampaikan realita, anjing. Realita cukup belok. Supaya aku begini, supaya aku begini. Supaya begitu, supaya itu begitu. Supaya saya sendiri begini lagi. Mutar kencang di dalam itu, hawa nafsu. Jati diri aku yang asli udah kau kubur. Kau tutup. Aku sendiri tak tahu apa yang terjadi di belakang, anjing. Masih kurang juga. Tes kesadaran, fisik kesadaran. Itu aja bola balik. Manusia logika, anjing.
Masa babi. Mekar terus. Bersuara terus. Pegang kata-kataku, nanti kalian dikeroyok masa. Gara-gara mulut kalian.